Salam semuanya, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Pelindung Agung, Green Snake, Casey Tap dan Rich Thompson membawa saksi kunci kematian Quill Gibson. Apa skenario di balik kejadian itu? Temukan jawabannya Disney. Bersama gameplay ini, mari kita lanjutkan kisah Harvey York chapter 5155 sampai 5159. Chapter 5155. Apa-apaan semua ini? Pelindung Agung dari Aula Pelindung. Kepala Balai Penegakan Hukum. Kepala Penjara. Ketiganya adalah tokoh-tokoh besar yang memimpin di gerbang surga. Bagaimana orang-orang ini bisa datang ke rumah keluarga Gibson dan terlihat sangat hormat? Bahkan jika Quill Gibson ada di sini, dia mungkin tidak bisa membuat orang-orang ini begitu hormat. Pada saat ini, kelopak mata Devon Faust tiba-tiba berdetak keras, dan tanpa sadar dia melepaskan tangannya di gagang pedangnya. Bawahannya bukan orang bodoh, mereka secara alami tahu bahwa kebanyakan dari mereka sudah memprovokasi orang yang sangat kuat. Semua orang tidak membuang-buang waktu dan segera menjauh dari tempat itu dan bersembunyi ke sudut ruangan. Tidak buruk. Kalian sedikit lebih cepat. Harvey York memandang Pelindung Agung dan yang lainnya saat berbicara dengan ringan. Untuk sementara, aku akan melepaskan pembatasan pada kalian, tetapi pembatas ini tidak akan hilang seketika. Setiap tahun, aku perlu melepaskannya untukmu sekali. Jika tidak, kamu akan menjadi tidak berguna. Harvey York melangkah maju dan menepuk mereka berempat beberapa kali. Aku harap kamu tahu bagaimana rasanya membersihkan lantai dan melakukan pekerjaan rumah. Seiring dengan gerakan Harvey York, energi batin memasuki dantian mereka secara langsung. Pelindung Agung dan yang lainnya bisa merasakan aliran energi itu dan kini terlihat lebih santai. Setelah itu, mereka berkata dengan suara pasrah. Hidup kami adalah milikmu, Tuan Muda York. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa jika mereka tidak mematuhi perintah Harvey York. Mereka sudah mencoba yang terbaik untuk memecahkan masalah di tubuh mereka. Namun, banyak ahli dari gerbang surga yang mereka temui tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Bahkan seorang tetua tersembunyi di gerbang surga sudah mengambil tindakan, tetapi itu tetap tidak berguna. Dalam hal ini, mereka secara alami tidak punya cara lain selain berlutut di depan Harvey York. Sebelumnya, mereka selalu memamerkan kekuatan mereka di gerbang surga, entah sudah berapa banyak orang yang telah mereka sakiti. Jika musuh mengetahui bahwa basis kultivasi mereka sudah dihapus, akhir mereka pasti akan lebih buruk daripada kematian. Siapa ini? Harvey York mengabaikan yang lain, tetapi melihat karung itu dan berbicara dengan ringan. Pelindung Agung datang dengan wajah malu-malu dan berkata perlahan. Tuan Muda York, dia adalah keturunan langsung dari keluarga Lowe. Namanya Ricky Lowe. Di antara generasi muda keluarga Lowe, dia adalah yang termuda kedua setelah Kelvin Lowe. Tugas dari keluarga Lowe adalah menjaga metode mental tinju gerbang surga. Dia adalah orang pertama yang berdiri dan menuduh tetua Gibson sudah mencuri metode rahasia tinju gerbang surga. Karena posisinya yang istimewa dalam keluarga Lowe, semua orang percaya pada apa yang dia katakan. Dan karena kata-katanya, tetua Gibson harus menelan bubuk tulang rawan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi apa yang terjadi kemudian, kami tidak tahu. Kami hanya tahu bahwa tetua Gibson dibawa pergi oleh keluarga Lowe dan keluarga Bowie. Bahkan Balai Penegakan Hukum kami tidak dapat campur tangan dalam penyelidikan mereka. 3 hari kemudian, berita kematian tetua Gibson menyebar. Kepalanya dipenggal. Mendengar cerita ini, Harvey York mau tidak mau merasa sedikit sedih di hatinya. Dan sekelompok anggota keluarga Gibson juga terlihat sedih. Pada saat ini, mereka semua melupakan tindakan Harvey York yang begitu sombong sebelumnya. Mereka kemudian menatap Ricky Lowe di dalam karung dan ingin mengetahui kebenaran masalah ini. Keluarkan dia. Harvey York memberi isyarat dan segera karung itu terlepas. Seorang pria muncul dengan hidung memar dan wajah bengkak seperti habis dipukuli. Chapter 5156. Tangannya diikat, kaos kaki bau dimasukkan ke mulutnya, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Hanya saja sorot matanya yang kesal menunjukkan bahwa dia belum sepenuhnya menyerah saat ini. Harvey York mengangguk, dan seorang murid Longman melangkah maju dan mengeluarkan kaos kaki bau dari mulut Ricky Lowe. Dasar bajing. Kalian semua bajing. Apakah kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Aku adalah Ricky Lowe. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Ricky Lowe menggertakkan giginya dan mengutuk dengan keras. Sudah kubilang, aku adalah keluarga Lowe dari gerbang surga. Statusku di keluarga Lowe hanya di bawah Kelvin Lowe. Jika kamu menyinggungku, aku akan menghukummu dan 9 generasi leluhurmu kapan saja. Harvey York melirik Pelindung Agung dan yang lainnya, sebelum berkata dengan ringan. Sepertinya metodemu tidak terlalu bagus. Tuan Muda Lowe ini masih keras kepala dan tidak memahami kondisinya. Ini kesalahanku. Pelindung Agung berbicara dengan hormat. Kemudian dia berjalan ke sisi Ricky Lowe dan menginjak kaki kirinya. Casey Tap juga mengangguk dan membungkuk, melangkah maju dan mematahkan kaki kanannya. Segera setelah itu, Rich Thompson dan Green Snake hijau juga memotong tangan Ricky Lowe dengan cara yang sama.
Dalam waktu kurang dari 1 menit, anggota tubuh Ricky Lowe semuanya patah. Dia berkedut kesakitan hingga tidak punya kekuatan untuk berteriak. Harvey York mengabaikannya untuk saat ini, tetapi memandang pelindung agung dan yang lainnya dengan sedikit penghargaan. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang selalu berada di lapangan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa Harvey York perlu memintanya, mereka sudah melakukannya sendiri. Pada saat ini, Green Snake mengeluarkan tas kulit kecil yang dia bawa. Seekor ular seukuran jari kelingking diletakkan di dada Ricky Lowe, dan kemudian tersenyum sedikit. Tuan muda Lowe, kamu seharusnya sudah mendengar tentang ular yang aku bawa ini. Jika kamu digigit, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan mati rasa dan kehilangan kendali atas tubuhmu sepenuhnya. Kamu akan menjadi mayat hidup. Kamu bisa sangat merasakan perubahan sekitarmu, tetapi kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu bisa merasakan perubahan di tubuhmu. Jika kamu ditebas oleh seseorang, itu akan menyakitimu. Tapi kamu tidak akan pernah mati. Kamu bisa merasakan bagaimana tubuhmu membusuk. Sederhananya, jika kamu digigit oleh bayi kecilku ini, itu benar-benar akan lebih buruk daripada kematian. Jadi, apakah kamu akan bekerja sama dan menjawab pertanyaan Tuan Muda York? Atau kamu memilih untuk membiarkan bayi kecilku menggigitmu? Kamu bisa memilih. Kami seperti Tuan Muda York. Kami adalah orang baik dan kami semua adalah orang yang berakal. Kami tidak akan pernah memaksa siapapun. Mendengar kata-kata Green Snake, Harvey York sedikit cemberut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia harus mengakui bahwa orang-orang dari dunia bawah ini memiliki metode yang sangat baik. Mereka tidak hanya dapat melenyapkan seseorang, tetapi mereka juga pandai menghancurkan hati seseorang. Ricky Lowe yang hendak berbicara keras mau tidak mau menggigil setelah mendengar kata-kata itu. Tetapi dia masih menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak tahu apa-apa. Kamu tidak perlu bertanya kepadaku. Quill Gibson pantas mendapatkannya." Harvey York berkata dengan ringan. "Green Snake, lakukan." Kemudian letakkan dia di bawah papan peti mati Quill Gibson. Ingat, simpan lubang pernapasan dan lubang infus. Aku ingin dia menjaga makam untuk Quill Gibson untuk waktu yang lama. Mendengar kata-kata Harvey York, pelindung agung dan yang lainnya tersenyum dengan licik. Mereka semua menggigil dengan cerdas, dan kemudian berkata dengan tajam. Ya tentu saja. Chapter 5157. Wajah Ricky Lowe berubah lagi dan dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia juga mengerti bahwa jika dia mengatakan sesuatu di depan umum, jika Harvey York tidak membunuhnya, maka keluarga Lowe pasti tidak akan memberikan hidup. Harvey York meliriknya dengan ringan, dan tentu saja tahu pikiran orang-orang kecil seperti ini. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, tetapi berkata, "Turunkan dan beri dia waktu setengah jam. Jika doa tidak bisa mengatakan sesuatu yang berguna setelah setengah jam, aku akan menggali kuburan sedalam 3 kaki untuknya." Pelindung agung dan yang lainnya mengangguk dan membungkuk, dan dengan cepat menarik Ricky Lowe ke bawah. Adegan ini membuat Devon Faust yang tadi menonton dari samping terlihat merinding. Dia ingin meminta Harvey York dan yang lainnya untuk membiarkan Ricky Lowe pergi. Lagi pula, dengan melakukan tindakan seperti itu di depannya, sebagai seorang komandan pasukan terlarang, itu menamparkan wajahnya. Tapi Devon Faust tidak bodoh. Dia tahu betul bahwa begitu dia membuka mulutnya, dia mungkin akan berakhir sedikit lebih suram daripada Ricky Lowe. Jangan katakan bahwa pelindung agung, Kesentap dan Rich Thompson bisa melenyapkannya, apalagi Harvey York. Pada saat ini, Alan Nicholson menyakisahkan adegan itu, tiba-tiba berkata, "Tuan Muda York, kamu bisa melenyapkannya dengan melakukan ini. Ricky Lowe adalah saksi terpenting dalam kasus tetua Gibson, kita harus membawanya pergi. Serahkan dia ke kantor polisi, dan biarkan kantor polisi meminta pengakuannya, sehingga tetua Gibson bisa bebas dari tuduhan ini. Jika kamu memaksakan pengakuan dengan menggunakan metode penyiksaan seperti ini, bahkan jika kamu mendapatkan, kantor polisi tidak akan menyetujuinya." Harvey York melirik wanita itu dengan ringan dan berkata, "Apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu?" Ekspresi Alan Nicholson segera berubah, dan dia berkata secara perlahan, "Tuan Muda York, jangan lupa. Di belakangku adalah divisi aliansi peradaban dunia. Perilaku tidak beradabmu ini, bisa disebut menggunakan kekerasan untuk mengendalikan seseorang. Ini tidak diperbolehkan oleh Departemen Peradaban Dunia. Menggunakan kekerasan untuk mengatasi kekerasan." Harvey York memandang Alan Nicholson dengan setengah tersenyum. "Nona Carlson, demi Quill Gibson, aku sudah terlalu malas untuk mempedulikanmu. Kamu membawa sekelompok orang dari negara pulau, dan datang ke negara khas sambil berteriak dan melenyapkan orang-orang. Kamu berbicara sopan santun dan menutup mulut mereka agar terlihat beradab. Apakah aliansi peradaban dunia sudah menjadi alat untuk standar gandamu? Apakah disebut beradab untuk menyerahkan orang kepadamu dan meminta orang-orangmu untuk menginterogasi mereka?" Alan Nicholson menjadi pucat karena marah dan berkata, "Harvey York, kamu melangkah terlalu jauh." Harvey York berkata dengan ringan, "Jangan marah.
Ricky Lowe pasti tidak tahu pikiran tinju gerbang surga. Jika tidak, Quill Gibson tidak akan mati. Darwin Gibson dan yang lainnya juga tidak akan diserang dan berusaha dilenyapkan. Jadi, baik kamu atau aku yang melakukan interogasi, tidak akan ada banyak perbedaan. Wajah Alani Carlson berubah lagi. Dia tidak menyangka bahwa Harvey York dapat melihat melalui pikirannya yang cermat dengan begitu mudah. Dia mengetahui bahwa ketika dia kembali, tidak peduli keadilan apa yang dia lakukan untuk Quill Gibson, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk mendapatkan rahasia tinju gerbang surga. Dan mendengar kata-kata seperti itu, sekelompok anggota keluarga Gibson juga terlihat aneh, dan kemudian mereka semua menjadi sedikit murung. Awalnya mereka berpikir bahwa Alani Carlson akan kembali untuk mendukung mereka, tetapi tanpa diduga, dia juga datang untuk tinju gerbang surga. Ada keheningan yang aneh di lapangan. 10 menit kemudian, Ricky Lowe diseret kembali ke Harvey York. Green Snake tersenyum pada Harvey York dan berkata, "Tuan muda York, wajah putih kecil ini tidak terlalu bagus." Hijau kecilku baru saja menjulurkan lidahnya, dan sebelum dia bisa menggigitnya, dia merekrut semuanya. Chapter 5158. Harvey York memandang Ricky Lowe dengan ringan, lalu memberi isyarat kepada Rahel Hardy untuk menyalakan perekam video, dan kemudian berkata dengan ringan, "Katakan padaku, kamu hanya punya satu kesempatan. Aku harap apa yang kamu katakan sekarang persis sama dengan apa yang baru saja kamu katakan. Aku orang yang beradab dan sopan. Aku tidak ingin membunuh orang, tetapi aku juga berharap kamu tidak mempermainkanku." Mendengar kata-kata Harvey York dan ekspresinya yang acuh tak acuhnya, membuat Ricky Lowe menggigil dengan cerdas. Jika pelindung agung dan yang lainnya bisa membuatnya merasa takut, maka saat melihat ekspresi Harvey York, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Pada saat ini, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah kering, "Aku akan bicara. Aku akan menceritakan semuanya." Tetua Gibson kembali ke kemudi utama hari itu untuk menyelesaikan masalah kematian tetua pintu luar. Keluarga Lowe dan keluarga Bowie mengira, mereka akhirnya akan memiliki kesempatan untuk membersihkan keluarga Gibson. Jadi mereka mengusulkan pada pertemuan para tetua, bahwa mereka harus mengambil kembali token kepala keluarga Gibson. Tapi tetua Gibson tidak setuju. Karena marah, kedua belah pihak bertarung. Penatua pertama dan penatua kedua dari Dewan Presbyterian bergabung, tetapi mereka bukanlah lawan tetua Gibson. Setelah pertempuran itu, keluarga Lowe dan keluarga Bowie kehilangan muka. Kemudian, 7 tetua bekerja sama untuk meneliti dan sampai pada kesimpulan, bahwa tinju gerbang surga keluarga Gibson sangat kuat, dan tidak memiliki kekuatan gelap. Sekarang tetua Gibson telah melewati jalur kultivasi internal dan eksternal, dan dia memiliki kesempatan untuk mencapai level Dewa Perang. Jadi semua orang dengan suara bulat setuju bahwa dia seharusnya sudah mendapatkan teknik mental tinju gerbang surga yang legendaris. Menurut legenda dinasti gerbang surga kami, metode mental tinju gerbang surga selalu dijaga oleh keluarga Lowe. Jadi, keluarga Lowe mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan meminta tetua Gibson untuk memberikan penjelasan. Semua orang harus tahu bahwa hal yang paling penting bagi orang-orang di dunia adalah ketenaran. Jika tetua Gibson benar-benar mencuri metode mental keluarga Lowe, maka tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa naik ke puncak. Bahkan garis keturunan keluarga Gibson akan diusir dari gerbang surga. Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, Quill Gibson menelan bubuk pelemah tulang. Kemudian, Kelvin Lowe memintaku untuk bersaksi dan menuduh tetua Gibson mencuri metode mental itu. Setelah itu, tetua Gibson meninggal secara misterius. Hanya itu yang aku tahu. Ricky Lowe bercerita dengan perasaan putus asa. Hal-hal lain, dalam kapasitasku, aku tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya. Tolong lepaskan aku. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, apakah keluarga Lowe memiliki apa yang disebut metode mental tinju gerbang surga? Itu hanya sampah. Ricky Lowe tampak tak berdaya. Itu adalah buku tanpa kata-kata. Keluarga Lowe telah belajar selama ratusan tahun dan belum memecahkan satupun dari metode ini. Jadi keluarga Lowe mengambil kesempatan ini untuk menuduh Quill Gibson mencuri. Harvey York tersenyum dingin. Kamu benar-benar ingin menambah kejahatan, jadi mengapa repot-repot? Kelvin Lowe memintamu untuk menjebak Quill Gibson, aku ingat namanya. Sambil berbicara, Harvey York bertepuk tangan, berjalan dengan acuh tak acuh kepada Devon Faust, lalu tersenyum dan berkata, "Ayo, katakan padaku, siapa yang memintamu untuk datang? Ingat, orang harus belajar memahami urusan saat ini. Kamu bisa memilih untuk jujur, atau kamu bisa memilih untuk berbohong, tetapi kamu harus tahu konsekuensinya." Harvey York tidak menamparkan Devon Faust, tetapi berbicara ringan dengan tangan di punggungnya. Tetapi pada saat ini, Devon Faust sepertinya merasakan aura yang begitu kuat menghantamnya. Chapter 5159. Sebelum hati Devon Faust bisa bereaksi, tubuhnya sudah merespon dengan jujur, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berlutut di tanah saat ini. Pada saat ini, ketika Devon Faust menatap Harvey York, seolah-olah dia sedang melihat dewa. Garis pertahanan psikologis sudah rapuh, akhirnya runtuh pada saat ini. Devon Faust menggigil dan berkata,
Iya. Tuan Muda Kelvin Lowe memintaku untuk datang. Dia mendapat petunjuk bahwa orang yang menguasai metode rahasia itu telah kembali ke keluarga Gibson. Dia selangkah lebih maju dari yang lain. Jelas, menghadapi Harvey York saat ini, Devon Faust tidak akan melawan sama sekali. Apalagi Ricky Lowe sudah berlutut, apalagi dirinya yang bukan siapa-siapa. Harvey York berkata ringan. Di mana Kelvin Lowe? Kelopak mata Devon Faust melompat, dan dia menggigil. Hotel Gerbang Surga. Dia mengadakan pesta lajang sebelum pertunangannya dengan Nona Emory Bowie di sana. Tokoh besar dari generasi muda Gerbang Surga, semuanya hadir di sana. Harvey York tersenyum dan melirik Alani Carlson. Aku akan bertemu Tuan Muda pertama Lowe, apakah kamu tertarik untuk ikut bersamaku? Kelopak mata Alani Carlson berkedut, dan kemudian dia berkata dengan aneh. Tidak. Aku harus menunggu hasil pencarian Shinosuke Yamamoto. Waktu terbatas. Pintar. Harvey York maju selangkah dan menepuk bahu Alani Carlson. Tapi aku harap kamu benar-benar pintar dan tidak berpura-pura. Karena orang yang berpura-pura pintar, sering mati dengan jelek. Setelah mengatakan itu, Harvey York melewati sisi Alani Carlson sebelum berjalan keluar dari gerbang rumah leluhur keluarga Gibson. Pada pukul 6 sore, matahari terbenam, dan hari sudah menjelang senja. Tempat paling makmur di Gerbang Surga, Hotel Gerbang Surga dipenuhi orang-orang. Malam ini, tempat ini telah dibuking oleh Kelvin Lowe, tuan muda dari keluarga Lowe. Semua orang yang bisa menghadiri pesta bujangan malam ini adalah orang-orang besar dan kaya di Gerbang Surga. Dan karena Gerbang Surga tidak jauh dari kota Golden Sands, banyak tokoh besar generasi muda di kota Golden Sands juga hadir di sana. Singkatnya, hari ini dapat dikatakan sebagai adegan besar yang langka di seluruh kemudi. Kelvin Lowe beranggapan bahwa setelah pernikahan keluarga Lowe dan keluarga Bowie, hak berbicara di Gerbang Surga, tanah suci seni bela diri, akan jatuh ke tangannya. Bagaimanapun, Kelvin Lowe masih muda dan berbakat. Kali ini, dia tidak hanya dapat mendapatkan wanita cantik, tetapi dia juga dapat mewakili kepentingan bersama dari keluarga Lowe dan keluarga Bowie. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani menentangnya? Pemimpin generasi muda di banyak tempat suci seni bela diri di negara H ditakdirkan untuk menjadi satu lebih dari dirinya. Mungkin karena itu, orang-orang yang menghadiri pesta lajang saat ini, pada dasarnya adalah yang terbaik di antara generasi muda. Mereka tentu saja masih muda dan energik. Para wanita cantik yang mengenakan busana minim, dikelilingi oleh banyak pria tampan. Para pria berusaha menyembunyikan ambisi serigala mereka. Beberapa kesepakatan yang tidak mungkin dicapai telah tercapai di tempat ini. Pembukaan atas bisnis puluhan bahkan ratusan juta. Sebuah angka yang dapat menakut-nakuti orang biasa yang tak terhitung jumlahnya sampai mati. Bagaimanapun, Gerbang Surga adalah tempat suci untuk seni bela diri. Ada lebih banyak orang masuk dan keluar dari dunia bawah dan itu adalah hal yang wajar.